Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, iki aku ngirisi wortel kanggo mie. Jam piro iki? Bosku mangane jam 1, di jam 12.19. Oke. Aku mau sedikit cerita guys. Jadi kan untuk kalian sih sing belum subscribe dan subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi gini, aku tuh kan sering nonton kayak video nasihatin nanti itu ya, antara beneran atau tidaknya, yang pasti banyak memberi hal positif ke aku, terus memberi pelajaran untuk kita semua kayak gitu. Dan dari situlah aku tahu bagaimana orang yang meninggoy dalam keadaan menghabisi dirinya sendiri, berkui gantung, berkui tinggal so pokoknya intinya menghabiskan dirinya sendiri gitu. Itu tidak akan diterima di alam sana sampai kapanpun. Nah, di sini ya, untuk kalian ya, mungkin kalian yang mempunyai masalah yang sangat berat, memang pikirannya seperti itu, dan kita akan mengambil atau menghalalkan cara apapun ya kan. Tapi kita juga harus tahu kita hidup di sini itu karena siapa, kita hidup di sini untuk siapa, kita hidup di sini itu siapa yang menghidupkan kita ya kan. Dan kita tidak bisa menolak kodrat kita, takdir kita gitu ya kan. Dan untuk orang yang kan banyak gitu TKW juga yang gelantungan ya kan. Kayak kemarin juga aku membacakan itu kasus yang gelantungan bermulut libur, gelantungan yang kamar mandi, dan akhirnya orang selamat, itu kan banyak ya. Nah, orang yang seperti itu tuh tidak akan diterima, dan Allahnya tuh boro-boro diterima oleh Allah, diterima kubur enggak ya. Jadi untuk kalian, kalau kalian udah kayak di titik rendah banget, udah putus asa, kalian berdoa menurut agama masing-masing ya kan. Untuk yang kayak aku muslim ya, sholat tobat. Dan ini caraku memberi tahu atau memberi pengalamanku ya kan. Jadi aku kemarin tuh ada masalah, dan kayak mungkin aku nggak kuat gitu, aku kudu nyerah gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu ke temanku, aku kok nggak kuat ya Jo, aku pengen nyerah ya Jo. Terus habis itu aku karena bosku kemarin libur 4 hari, kesempatanku untuk sholat malam, dan di situ aku kayak menemukan kesalahanku tuh di mana gitu, kesalahanku tuh seperti apa, dan aku tuh harus seperti apa, bagaimana untuk menguatkan diriku sendiri ya. Terus akhirnya aku sebelum tidur aku sholat isya, karena aku belum sholat isya ya kan. Terus aku sholat isya, aku sholat tuh sambil nangis guys, kayak tuh kenapa setiap aku sholat tuh, setiap sujudku, rukukku, pokoknya apapun itu tuh selalu meneteskan air mata. Dan bukan aku untuk menangis, enggak, sendiri gitu. Terus akhirnya setelah itu aku berdoa tuh aku bisa nangis lepas, karena di rumah nggak ada orang ya, jadi saya sesungguhkan gitu, lega guys. Aku curhat kepada Allah ya, curhat kayak gini, aku tuh nggak pengen apa-apa, yang aku pengenkan saat ini adalah gini. Untuk kedepannya setelah ini selesai, urusanku yang ini selesai, aku minta kepadamu kayak gini, oke, tak mau apa aja guys. Terus tapi sebelum itu aku baca Yasin dulu, terus sampai nangis kesungguhan. Jadi
kadang kita berdoa sampai ngantuk kayak gitu ya guys ya, karena habis nangis dan mungkin biasalah setan kan yo ini kan ganggu wong gitu. Dan aku setiap kayak merasa mengantuk aku istighfar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, kayak gitu. Terus setelah itu udah lega kan, aku tidur. Dan aku tidur tuh rasanya tuh beda kayak long banget gitu. Rasanya tuh kayak plong banget, kayak enak banget setelah baca Quran, setelah berdoa sampai nangis seperti itu enak banget tuh. Sampai aku tuh ya sekarang kan head tapi udah selesai, mungkin nanti malam atau besok udah mulai bersih. Sampai di titik itu, ini sebentar ya ceritanya, dan di titik itu setelah selesai aku mohon gitu, dan alhamdulillah guys, kayak dimudahkan banget, benar-benar dimudahkan. Aku karena masalahku di ekonomi, jadi kayak aku tuh pingin melunasi riba-ribaku kayak gitu. Aku pengen pulang ke Indonesia, aku capek, aku kangen sama anakku dan bla 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 kayak gitu. Alhamdulillah di sini aku dapat arisan ya, gak disangka-sangka, dan aku bisa membayar riba-ribaku itu. Setelah itu aku berdoa lagi, ya Allah, ini masih belum cukup, dan hanya Kamu maha kaya, dan hanya Kamu yang maha memberi gitu loh. Terus aku tidak punya harapan lain selain hidupku ini, dan aku mau Engkau memberi kesempatan sekali lagi untuk aku berusaha gitu. Dan aku pengen YouTubeku monet, aku bisa dapat hasil dari sini, dan aku bisa bayar utangku, aku bisa pulang ke Indonesia, aku bisa kumpul dengan anak-anakku. Setelah itu terserah Kau memberiku seberapa, yang penting cukup. Aku nangis guys, aku nangis sampai aku nangis dulu. Kehilangan bukan kehilangan uang atau dana, ini enggak, kehilangan waktuku. Selama ini aku tuh kemana gitu, selama ini aku bagaimana cara mengatur keuangan, cara mengontrol hidupku sendiri, kayak nggak berguna banget gitu loh. Sampai aku merasakan hal yang seperti ini yang benar-benar bikin aku down gitu. Sampai temanku sabar, semangat, yang lain kayak gini, kamu pasti bisa kayak gitu. Terus besoknya itu guys, aku tuh nggak tahu, harusnya itu masih 3 harian lah. Dan itu tuh alhamdulillah aku cek itu udah bisa didaftarin, dan aku daftar itu jam 3:30 sore. Besoknya 9:30 pagi itu udah dimonet, padahal biasanya paling cepet itu 2 hari guys, dan itu aku belum ada 24 jam udah dimonet. Dan aku tuh bersyukur banget, seandainya aku posisi di rumah, aku sujud syukur. Tapi setelah itu malamnya kan aku sholat, aku sujud syukur, aku nangis, aku berterima kasih pada Allah, ini jalanku, dan aku harus kayak tidak membuang kesempatanku ini untuk main-main, untuk melupakan Allah. Jadi kita kalau apa-apa itu curhat kepada Allah, intinya seperti itu. Apapun masalah kamu, curhatlah kepada Tuhanmu menurut agama masing-masing, dan aku curhat kepada Allah, dan alhamdulillah kayak langsung dus kayak gitu loh guys. Ya, mungkin ini masih banyak, dan aku yakin aku pasti bisa melewati semua ini, dan aku segera pulang ke Indonesia, bertemu anakku, merawat anak-anakku gitu. Kayak gimana ya, aku tuh berpikir, ya Allah, orang seperti aku kok bisa gitu, maksudnya kok bisa sampai seperti ini. Mbah lah pokoknya pikir aku dan beres urusan kuning ini, aku yang mulai gitu. Tapi setelah aku baca doa, aku sholat, aku dan lain-lain, walaupun aku masih ada utang guys, cuma hatiku udah tenang guys. Kayak aku yakin Allah itu ada, dan Dia tuh membantuku gitu. Walaupun aku tidak bisa melihatnya, tapi Allah tuh mendengar doaku, membantu umatnya kayak gitu. Allah tidak akan memberi cobaan di batas luar kemampuan kita. Kalau seandainya kita ada apa, terus kita ada masalah bunuh diri, itu berarti
orangnya, bukan dari Allah. Memang takdir ya kan, jenis takdir kan ya takdir, cuman kan kita bisa bagaimana cara kita merealisasikan semua itu ini guys. Wes bersyukur aja ya guys ya. Karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan salah. Mungkin guys kita aja guys yang aku mau masak.